Halo teman Hai, senang sekali rasanya bisa kembali menyapa teman Hai semua dalam program kesayangan kita yaitu Hai Talk episode 7 bersama saya, Farah. Kita mau sapa-sapa dulu untuk teman-teman yang sudah gabung. Ada KPPN Banjarmasin, ada BPS Calok Sumawe, dan teman-teman Hai lainnya. Selamat bergabung bersama saya, Farah, di episode 7 Hai Talk ini. Sebenarnya agak sedih juga sih teman Hai. Di awal Hai Talk tayang dulu, pasti Farah itu jadi host nggak pernah sendirian. Pasti bertiga atau minimal berdua lah. Hayo teman Hai, masih ingat nggak kalau teman Hai itu fans Hai Talk sejati? Pasti inget dong. Tapi nggak apa-apa, sendirian pun pasti akan tetap seru dan semangat karena teman Hai itu antusiasmenya sangat tinggi untuk mengikuti Hai Talk episode kali ini. Sebenarnya di bagian mana sih serunya? Ya sudah pasti dong, topik pembahasan dan narasumbernya yang bikin mata, telinga, dan hati semakin hidup dalam 1 jam ke depan. Nah teman Hai dimanapun berada, sudah tahu ya saat ini telah hadir bersama kita narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah Bapak Saiful Islam, Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan DJPB. Halo, selamat siang Pak, apa kabar? Halo, selamat siang para. Alhamdulillah baik. Gimana para kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak, semangat hari ini. Baik, sebelumnya mungkin teman Hai bertanya-tanya nih, kenapa saya dan Pak Saiful tidak memakai masker? Tenang aja teman Hai, kami dan tim sudah menerapkan protokol kesehatan dan kami semua sudah vaksin ya Pak ya. Nah, dan juga kami juga tetap menjaga jarak dan mencuci tangan selalu. Baik, oh ya Pak, sebelumnya Farah mengucapkan selamat terlebih dahulu Pak. Beberapa hari yang lalu kan ada tuh postingan di sosmed Hai DJPB terkait penghargaan yang diperoleh. Ada 2 ya Pak. Yang pertama penghargaan sebagai penerima gold medal dalam ajang 15 Annual Global Top Ranking Performance Award tingkat Asia Pasifik yang diadakan oleh Contact Center World. Dan yang kedua yang masih hangat banget nih teman Hai, kemarin Farah lihat dan mungkin pasti teman Hai juga lihat dong foto Pak Saiful menerima penghargaan peringkat perak dalam ajang SNI Award 2021. Ini ya Pak, kebetulan ini adalah pialanya. Selamat ya Pak, selamat dan terima kasih sekali atas dukungan Bapak untuk Hai DJPB sampai sejauh ini. Baik para ya dan teman-teman semua Hai Talk di seluruh Indonesia, alhamdulillah beberapa capaian tadi sudah disampaikan dan ini tidak terlepas dari dukungan semua pihak sehingga Hai DJPB bisa memberikan pelayanan yang dari waktu ke waktu semakin baik dan itu direcognize oleh pihak eksternal. Oke, sebelumnya Pak izin ini karena sudah cukup banyak ya yang bergabung, kita sapa lagi mungkin biar makin semangat. Selamat siang teman-teman, selamat bergabung. Baik, sudah baru beberapa menit tapi sudah mulai banyak ya Pak yang antusias nih. Nah, sebenarnya teman-teman Hai ini sudah ada dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Jangan diterusin Pak, nanti jadi iklan. Nah, walaupun siang hari nih Pak, habis makan siang, nggak peduli panas, nggak peduli hujan, tidak menyurutkan semangat teman Hai semua nih untuk menikmati segarnya diskusi Hai Talk kita hari ini dalam tajuk Rollout Sakti di Depan Mata, Siapa Takut. Nah, saat ini sudah ada 76 penonton nih Pak. Wah, sangat semangat sekali. Dan akan bertambah tentunya. Oh iya, tentunya semakin siang semakin seru. Nah, sebelum kita mulai diskusi ya Pak, mohon izin Farah untuk membagikan biografi singkat dari Pak Saiful. Nah, teman Hai, narasumber kita kali ini adalah Bapak Saiful Islam yang saat ini menjabat sebagai Direktur SITP DJPB. Beliau lahir di Malang pada tanggal 26 April 1968. Mengawali pendidikan tinggi dari D3 Keuangan Spesialisasi Anggaran di BDK Malang dan Jakarta, kemudian melanjutkan kuliah untuk meraih gelar sarjana ekonomi di Stima Kosgoro Jakarta. Tapi tidak berhenti di situ.
Pak Saiful melanjutkan kembali S2 di Naval Postgraduate School di US Navy, California dan memperoleh gelar Master of Business Administration. Belum puas jalan-jalan ke California sambil kuliah ya Pak. Beliau ini penasaran dengan negeri ginseng loh teman hai, sampai meraih gelar PhD dari Yonsei University di Korea Selatan. Wah, jadi pengen nih Pak saya, pasti teman-teman hai juga pengen. Lalu selanjutnya untuk jenjang karir, beliau memulai bekerja pada tahun 1990 sebagai pelaksana di KPKN Manado. Terus 14 tahun kemudian menjadi Kasubag Pengembangan Kepegawaian Sekjen Perbendaharaan. Kemudian pada tahun 2010 naik jabatan sebagai eselon 3 ya Pak, sebagai Kasubdit TPBI Transformasi Proses Bisnis Internal, dan sebelum menjabat sebagai Direktur SITP pada 2018 beliau menjabat sebagai Kakanwil DJPB Provinsi Sulbar pada tahun 2017. Oh ya teman hai, Pak Saiful ini bapaknya Minhai loh, bener kan Pak? Iya, betul. Nah jadi kalau Minhainya tuh nakal bisa banget dilaporin ke bapak. Tapi Minhai nggak nakal kan ya Pak? Baik dan helpful. Alhamdulillah, terima kasih Pak Saiful. Baik, sebelumnya perlu Bapak tahu nih bahwa penonton High Talk kita ini tidak hanya dari KPPN dan Satker ya Pak, melainkan juga masyarakat umum, mengingat kita membuka forum ini di live Instagram, sehingga mungkin tidak semua pemirsa sudah paham terkait gambaran umum atau topik yang akan kita angkat hari ini, yaitu tentang Rollout Sakti 2022. Nah, agar semua teman Hai bisa mengikuti diskusi dengan baik, sebelum kita ngobrol, bisa Pak silahkan dijelaskan terlebih dahulu terkait rollout aplikasi Sakti ke seluruh Satker itu seperti apa Pak? Baik Farah dan juga para pemirsa sekalian, High Talk DJPB untuk edisi kali ini. Jadi Sakti ini adalah merupakan satu sistem yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan untuk memberikan atau memfasilitasi bagi satuan kerja, kementerian, lembaga di dalam mengelola keuangan mereka. Jadi ini adalah merupakan sistem yang sangat besar sekali. Dalam hal apa? Dalam hal cakupan dari modul-modul yang difasilitasi dan juga dari jumlah user yang akan menggunakan Sakti. Karena begitu besar, kompleks, dan banyaknya user, maka penerapannya kita lakukan secara bertahap. Diawali dengan piloting di internal DJPB terlebih dahulu, di internal Kementerian Keuangan, kemudian kita perluas ke beberapa kementerian lembaga sampai totalnya sekarang 11, dan sekarang kita sedang bersiap-siap untuk juga diterapkan bagi kurang lebih 87 kementerian lembaga dalam waktu dekat. Wah, semakin nggak sabar ya Pak kita ya Pak. Sebenarnya saya baru tahu loh Pak, selama ini cuma denger aja nih dari teman Hai tentang rollout Sakti ini, dan ternyata benar-benar sudah di depan mata kita semua. Oh ya Pak, sebenarnya apa sih latar belakang adanya rollout Sakti dipilih di tahun 2022 nanti Pak? Ya, Farah, tadinya sebetulnya di time frame awal rollout Sakti itu akan dilakukan di tahun 2023. Namun, pandemi COVID mendorong kita untuk mengakselerasi berbagai inisiatif, dan atas arahan dan juga penugasan dari Menteri Keuangan untuk mempercepat akselerasi dari rollout Sakti. Jadi kita majukan selama satu tahun. Instead of 2023, kita majukan 1 tahun menjadi 2022. Nah, ada apa? Transaksi awal di tahun 2022, Farah, yaitu adalah transaksi gaji untuk gaji induk bulan Januari 2022. Akan tetapi, seperti kita ketahui, untuk bisa dibayarnya gaji di tanggal 2 Januari 2022, prosesnya itu 1 bulan sebelumnya. Oh ya, benar sekali. Yaitu bulan Desember yang akan datang ini. Sehingga rollout ini kita mulai dari bulan Januari 2021 dalam rangka untuk mempersiapkan proses penyelesaian gaji Januari 2022. Nah, setelah itu ada transaksi-transaksi lainnya untuk kegiatan sepanjang 2022
yang difasilitasi oleh Sakti melalui berbagai modulnya. Jadi ternyata latar belakangnya seperti itu ya teman Hai. Pasti udah nggak pada penasaran lagi kan? Nah, seperti yang diceritakan tadi Pak di latar belakang, boleh juga digambarkan terkait rencana dan kegiatan apa saja yang harus dilakukan oleh teman Hai semua yang akan melakukan roll out Sakti di tahun 2022 nanti. Nah, pertama Farah, ini kita sedang menunggu pengundangan dari Peraturan Menteri Keuangan tentang implementasi Sakti atau roll out Sakti. Alhamdulillah sudah ditandatangani, tinggal proses pengundangannya. Jadi mudah-mudahan dalam waktu 1-2 hari ke depan itu sudah terbit dan bisa dijadikan sebagai payung hukum untuk pelaksanaan roll out Sakti. Nah, setelah itu siap-siap seluruh satuan kerja untuk memproses pengajuan gaji Januari 2022. Nah, pada saat itu nanti seluruh tim yang terlibat di dalam pemantauan, pengawalan dari Sakti itu akan bekerja bersama-sama memastikan bahwa transaksi perdana yang dihasilkan Sakti pada fase rollout ini bisa berjalan dengan lancar. Amin, amin. Semoga segera rilis ya Pak. Jadi semakin semangat lagi dong teman Hai-nya. Sebenarnya menurut saya teman Hai itu sudah sangat siap sih Pak untuk roll out Sakti 2022 lagi. Benar kan teman Hai? Benar lah, pasti sudah banyak yang semangat sudah mengikuti tata cara rangkaian dari roll out Sakti ini Pak pastinya. Seperti yang hadir di sekarang ini pasti juga nggak sabar nih apa nih, udah siap-siap untuk mencatat apa nih kiat-kiat yang akan harus disiapkan mungkin untuk roll out Sakti besok, seperti itu. Gimana Pak? Wah, Farah dan teman Hai semuanya, saya mohon maaf sekali yang sebetulnya acara ini sudah didesain jauh-jauh hari dan dijadwalkan bahwa saya akan full hadir selama 1 jam ke depan. Namun pada saat yang bersamaan ada tugas mendadak dan juga penting, yaitu apa Farah? Mendampingi pimpinan Kementerian Keuangan dan juga Bapak Dirjen Perbendaraan untuk mengikuti kegiatan yang juga tidak kalah pentingnya, yaitu penyerahan DIPA dan buku daftar alokasi transfer ke daerah dan dana desa untuk tahun anggaran 2022 yang nanti secara live akan dipimpin oleh Bapak Presiden beberapa menit yang akan datang. Sehingga saya mohon izin, mudah-mudahan diskusinya nanti bisa semakin seru dengan jajaran tim Direktorat SITP yang lainnya dan menjawab rasa penasaran dalam rangka persiapan dari roll out Sakti dari para audiens yang hadir pada siang hari ini. Oke Pak, tapi sebelumnya, sebelum pamit, boleh minta waktunya sebentar Pak, sebelum berpisah dengan teman Hai ini, bolehkah teman Hai itu diberi tips key suksesnya untuk menghadapi roll out Sakti 2022 nanti? Silahkan Pak. Sebetulnya key sukses implementasi Sakti itu banyak kalau mau di list, tapi saya akan mengambil namanya juga key, berarti kuncinya saja. Ada 3. Pertama, komitmen pimpinan. Kedua, sinergi. Ketiga, komunikasi. Apa maksudnya, Farah? Pertama, komitmen pimpinan. Harus ada dukungan penuh dari pimpinan di setiap level terhadap rencana implementasi Sakti ini. Baik di level kementerian, yaitu pengguna anggaran, yaitu menteri, pimpinan lembaga, dan sebagainya. Kemudian turun di level berikutnya sesuai dengan level dari pelaksanaan dari anggaran, itu para kuasa pengguna anggaran. Yang kedua adalah sinergi dari masing-masing para pemegang modul atau PIC modul. Jadi seperti kita ketahui, Sakti ini ada 9 modul dan didukung oleh satu single database. Supaya bisa berjalan dengan lancar dan sukses implementasi Sakti ini, maka sinergi dari para penanggung jawab atau PIC modul itu sangat diperlukan. Untuk bisa mewujudkan sinergi, maka harus ada komunikasi antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Kami dari Direktorat SITP komunikasi dengan berbagai pihak, apakah itu rekan-rekan di Kanwil, KPPN, juga para pimpinan yang ada di kementerian lembaga di level pusat.
Teman-teman di Kanwil dan KPPN juga demikian, berkomunikasi dengan satuan kerja mitra masing-masing di wilayah kerja masing-masing. Jadi ada 3 tadi key success faktornya, apa saja Farah? Yang pertama komitmen pimpinan, Oke. benar. Yang kedua Yang kedua, sinergi ya Pak. ya, sinergi. Yang ketiga komunikasi. Baik, terima kasih atas waktunya ya Pak. Hati-hati di jalan dan salam buat Pak Jokowi ya Pak. Insya Allah. Mudah-mudahan ini juga dalam rangka untuk persiapan pelaksanaan APBN 2022 berjalan lancar. Amin. Terus nih teman, hai, aku ngomongin sakti sama siapa ya? Bentar ya, aku tanya Minhai dulu ya. Kayaknya sambil teman hai dan aku nih nungguin solusi dari Minhai. Gimana kalau teman hai nonton iklan dulu? Yuk ditonton iklannya. Hai DJPB, selamat pagi. Dengan Lala bisa dibantu? Mau tanya soal perbendaharaan? Ke Hai saja. Kamu bisa tanya melalui telepon, email dan chat, media sosial Twitter, Facebook, dan juga Instagram. Hai, hadir untuk Anda. Nah teman hai, akhirnya Farah udah dapet loh solusi dari Minhai. Katanya nih Minhai udah ngirim seseorang untuk menemani Farah Hai Talk kali ini. Yuk langsung saja kita panggil misteri guest kita, Mas Farid. Yuk teman hai, selamat datang Mas Farid. Ya, Silakan selamat disapa datang. mungkin untuk teman hai semua. Hai teman hai. Nah, jadi gini teman hai, Mas Farid ini adalah Kepala Seksi Pengelola Sistem Informasi Eksternal atau PSIE 1. Sebut saja beliau sebagai bapaknya modul sakti pelaksanaan dari Bapak Komitmen sampai per SPP SPM-an ya Pak, benar? Mbahnya juga boleh. Oh, mbahnya juga boleh, ternyata begitu. Oke, Mas Farid, sebelumnya Mas Farid asalnya dari mana Mas? Dari Semarang. Wah, sama dong, kita juga dari Wah, Semarang. ternyata orang Semarang banyak yang kerja di Kementerian Keuangan. Ternyata kita tetangga. Oke, lanjut ya Mas. Baik. Ya. Tadi melanjutkan diskusi tentang roll out sakti di 2022 ya. Thank you, Mbak. Nah, untuk dukungan DJPB yang dilakukan oleh XITP sendiri kepada pengguna itu seperti apa Mas? Ya, ini dukungan DJPB para di tahun 2020 nih dan 2021 DJPB itu telah berkomunikasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi Kominfo terkait dengan pemasangan layanan internet di beberapa daerah yang remote area yang jaringan internetnya itu masih sangat Susah ya, minim. Mas? Iya, Oh. Jadi para satuan kerja yang mungkin merasa bahwa wah jaringan di tempat saya koneksi internetnya masih biarpet. Nah, itu bisa menghubungi BLU Bakti dan nanti disampaikan ada beberapa formulir yang harus dilengkapi agar bisa ada pemasangan internet dan gratis. Nah, kemudian yang kedua dari DJPB program pelatihan ke end user. Jadi di tahun 2021 akhir ini tadi Pak Saiful sudah menyampaikan bahwa kita akan melaksanakan rollout sakti ke 19.000 satuan kerja. Banyak sekali. Banyak sekali. 19.000. Itu kalau dihitung jumlah penggunanya itu sekitar 240.000.
Jadi satkernya itu sekitar 19.000, jumlah penggunanya 240.000. Luar biasa. Itu kalau kita masukkan ke Muri ini nanti ya, ini rekor Muri nih. Training penggunaan sistem informasi akuntansi, sistem informasi aplikasi keuangan di pemerintah dengan jumlah pengguna paling banyak. Wah, ini luar biasa nih. Nah, kemudian DJPB juga telah membuat satu sistem yaitu untuk kebutuhan training. Nah, ini bisa menggunakan Pandu Sakti. Ada di alamat pandusakti.kemenq.go.id. Pasti Ya. udah nggak asing sih teman Nggak Hai asing, Pandu Sakti. pasti nggak asing. Teman Hai sudah sering menggunakan ini untuk melatih diri agar siap dalam menghadapi rollout Sakti. Nah, kemudian yang keempat nih, jadi kami juga sudah menyediakan tutorial berupa video-video yang ada di YouTube. Nah, teman Hai bisa masuk ke channel YouTube Sakti. Ketik saja di YouTube kemudian Sakti. Nah, di situ sudah banyak sekali tutorial-tutorial terkait dengan aplikasi Sakti, terutama untuk proses pembuatan gaji Indo. Nah, dari Pak Saiful juga menyampaikan gaji Indo itu hal yang sangat mendasar. Nah, karena ini urusan dapur keluarga. Krusial sekali. Krusial. Ini kalau gaji nggak terbayarkan, nah ini bisa punya turunan ini. Nah, kemudian kami juga sudah menyediakan Pandu Sakti. Nah, Pandu Sakti itu ada di Play Store, ada di App Store. Jadi yang pakai Android silakan. Berarti dari handphone bisa ya? Pakai handphone bisa. Nah, di Pandu Sakti itu ada juknis, ada video yang nanti kita arahkan ke channel YouTube. Kemudian ada flyer, kemudian ada peraturan-peraturan sebagai landasan hukum implementasi aplikasi Sakti. Nah, kemudian yang kelima, kami kemarin telah melakukan pengawalan ya terkait dengan end user training ke KPPN, kemudian KPPN Kanwil melakukan end user training ke seluruh satuan kerja. Ke seluruh 19.000 satuan kerja itu sudah dilakukan training oleh teman-teman KPPN Kanwil. Luar biasa nih. Terima kasih. Ya, terima kasih nih teman-teman KPPN Kanwil telah mensupport ya dalam rangka mensukseskan rollout Sakti di 2021. Nah, kemudian ini mulai tanggal 1 besok ini. Nah, tanggal 1 besok kami berkomitmen untuk melakukan pendampingan pembuatan SPM gaji. Baik PNS, PNI, Polri, PPNPN, kemudian P3K, dan gaji pejabat negara. Nah, ini kami akan melakukan pendampingan. Nah, kemudian untuk problem management, nah teman-teman Hai ini bisa masuk ke Hai DJPB. Benar sekali, bisa bertanya melalui email, live chat, telepon, atau sosmed juga bisa loh. Ya. Udah lengkap sekali. Lengkap sekali. Dan yang terakhir terkait dengan Kemenq.pedia sebagai sarana berbagai macam informasi terkait dengan kumpulan-kumpulan isu terkait dengan pelaksanaan implementasi. Wah, udah sangat lengkap. Sangat lengkap. Jadi teman-teman Hai jangan khawatir, jangan takut. Wah, Sakti susah nih, enggak. Okay. Sarananya sudah banyak kita sampaikan ke teman-teman ya. Wah, udah pokoknya keren banget. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut nih, Mak, sebagai Simbah Sakti Mbah Sakti ya katanya. Cucu saya udah 4. Wah. Nah, sebenarnya apa sih perbedaan Sakti dengan aplikasi existing sebelumnya biar teman Hai ini semakin yakin loh untuk menggunakan Sakti tahun 2022. Jadi saya itu termasuk mbahnya aplikasi juga. Oh, simbahnya aplikasi, semua aplikasi. Iya, karena dulu terlibat dalam pengembangan aplikasi sebelum ada di Sakti ini. Jadi sebelumnya aplikasi-aplikasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pembendaraan ada sistem-sistem yang masih database-nya terpisah-pisah. Nah, dengan menggunakan Sakti itu database-nya dikumpulin menjadi satu tempat. Kami punya DC di Usintek, ya, kemudian di RC-nya kita ada nih recovery center-nya yang ada di Balikpapan. Jadi kalau data center-nya itu bermasalah gitu, kami sudah punya backup-nya banyak ya, Mas. Backup untuk terus melakukan transaksi keuangan dengan menggunakan Sakti. Kemudian yang kedua, bahwa Sakti ini konsepnya adalah integrasi sistem. Jadi kalau sistem sebelumnya itu terpecah-pecah, ada SAS, Silabi, Saiba, pengguna juga Mbak. Oh, pengalaman. Simak BMN, persediaan,
Nah, itu akan jadiin satu sistem ya, dan disebut dengan sakti. Kemudian fungsinya persis sama, yaitu mulai dari proses penganggaran, kemudian pelaksanaan anggaran atau perbendaharaan sampai dengan pelaporan keuangan. Jadi kalau kita membuat laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, ya neraca, kemudian berbagai informasi lainnya terkait dengan laporan keuangan juga menggunakan sakti. Cukup satu aja berarti. Cukup satu sebetulnya, cukup satu sakti. Pasangan juga cukup satu. Benar. Nah, kemudian terkait dengan aplikasi sakti ini juga mulai level satuan kerja, wilayah, eselon 1 dan kementerian lembaga itu juga menggunakan satu sistem. Nah, nanti ada setup role-nya. Jadi kalau misalkan saya sebagai KPA, misalkan sebagai konsolidator di tingkat wilayah, saya menggunakan sakti. Di Biro Keuangan tingkat kementerian lembaga juga menggunakan sakti. Jadi tadi cukup satu. Nggak perlu bawa-bawa laptop kemana-mana, install ke sana-sana. Iya, betul Kalau sekali. nggak di laptop ini nggak bisa itu ya, Mas. Biasanya itu problem dari aplikasi existing sebelumnya betul, ya, Mas. betul. Jadi ternyata tuh cukup banyak kelebihan dari sakti ini yang sudah memfasilitasi teman Hai semua. Nah, pasti teman Hai itu makin nggak sabar dong, karena dijelasin tadi kelebihannya sudah banyak sekali ya, Mas ya. Betul. Nah, oke, lanjut ya, Mas. Untuk sakti sendiri ini kan terdiri dari beberapa modul aplikasi. Nah, boleh dijelasin, Mas, ada modul apa saja yang akan menggantikan aplikasi existing apa saja? Begitu, Mas. Boleh? Ya. Baik, dalam peraturan Menteri Keuangan terkait dengan implementasi sakti, bahwa sakti itu terdiri dari 9 itu gimana ya? Ini ya, 9. Nah, satu yang pertama adalah modul administrasi. Nah, modul administrasi itu adalah untuk ya kebutuhan user, kebutuhan informasi yang bersifat umum. Secara umum di modul administrasi nggak ada transaksi keuangan. Dia adalah supporting modul untuk modul-modul yang lainnya. Yang kedua adalah modul penganggaran. Nah, kalau kita bandingkan, kita komparasikan dengan sistem lama, maka modul penganggaran ini adalah modul yang menggantikan aplikasi RKPL. Kemudian yang ketiga, modul komitmen dan pembayaran. Nah, 3 dan 4 ya. Nah, komitmen dan pembayaran ini yang akan menggantikan aplikasi SAS. Kemudian modul yang kelima, bendahara, ini akan menggantikan aplikasi Silabi. Kemudian modul ke-6, persediaan, ini akan menggantikan aplikasi persediaan. Modul ke-7 adalah modul as tetap, ya. Ini akan menggantikan aplikasi Smart BUMN. Modul ke-8 adalah modul pelaporan atau dalam PMK akuntansi dan pelaporan. Akuntansi dan pelaporan ini akan menggantikan aplikasi Saiba. Dan ini modul yang belum ada pembandingnya, yaitu modul piutang. Nah, ini modul yang benar-benar baru, yang benar-benar fresh ini ya, karena sebelumnya belum ada. Modul piutang itu untuk tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, kemudian piutang PNBP itu bisa menggunakan modul piutang yang di dalamnya itu ada compile ya seluruh debitur di Indonesia ya. Luar biasa. Jadi kalau Minhai, kalau teman-teman Hai ya, teman Hai ini mempunyai utang ke negara, tapi dicatatnya di situ. Apa tuh? Kok bisa utang ke negara? Iya, bukan ngilangin sepeda motor gitu, TGR gitu ya. Nah, itu nanti bisa benar. Mending teman Hai nyatetnya itu aja sih, jangan utangnya sih. Ya. Catat penjelasannya dari Mas Fahri tadi dong, biar nggak bingung lagi. Ya, ada modul apa saja sih di sakti? Pasti teman Hai itu kan ada yang jadi operator juga ya, Mas. Jadi makin paham dong nantinya. Oh, saya dulu operator SAS. Oh, nanti jadi di modul pembayaran atau komitmen. Nah, terus nggak berasa nih, Mas, kayaknya makin lama makin seru ya. Seru nih. Yuk, saya mau ingatkan lagi buat teman Hai, kalau ada yang mau bertanya silahkan di kolom komentar aja, nanti di sesi selanjutnya ya, Mas, akan kita bahas atau kita jawab pertanyaannya. Begitu? Boleh, silahkan. Atau udah ada sih yang masuk sebenarnya, Mas, untuk pertanyaan-pertanyaannya. Oke, lanjut aja ya, Mas. Sebenarnya Farah tuh sering dengar tentang fitur aplikasi sakti, tapi untuk diceritakan secara ringkas untuk fitur dan keunggulannya boleh, Mas? Kalau denger tuh cuma sekelibat aja gitu loh, nggak jelas. Ya, fitur aplikasi sakti yang pertama ada namanya Access Control List. Access Control List itu adalah satu desain untuk mengatur
kewenangan. Jadi kalau tadi kok modul di Sakti itu ada 9 ya, pegawai di saya kok cuma ada 4 ya bagian keuangan ya. Gimana dong itu? Gimana caranya gitu kan? Nah, jangan khawatir, ada namanya access control list. Access control list itu sebagai sebuah manajemen di mana dia cuma tidak menginginkan antara maker, checker, dan approval-nya itu di satu orang. Oh, Jadi kalau misalkan ini Farah jadi operator aset, operator persediaan, operator GL, kan biasanya kalau di satu ada KPA, kuasa pengguna aplikasi. Nah, misalnya kuasa pengguna aplikasi. Nah, kuasa pengguna aplikasi itu luar biasa itu. Ya, dia bisa jadi operator, nggak masalah sekarang. Tetapi jangan sampai proses verifikasinya dilakukan oleh si KPA tadi. Iya, Nah, nggak boleh, harus beda. orang. Kenapa harus beda? Ini fungsinya untuk check and balance. Ya. Kalau saya input, saya juga memverifikasi, ya Nggak udah ada check and balance lewat aja, Iya. lewat aja. Kalau saya yang input gitu kan, Iya. pasti ya lewat. Nah, itu access control list itu yang bisa membuat sistem Sakti itu walaupun dia 9 modul, minimal bukan 9. Nah, minimal ada maker, checker, dan approval. Nah, kalau kita lihat di perbendaharaan itu kan ada bendahara, kemudian PPK, PPSPM, KPA, dan mungkin tambah satu operator. Ya minimal 5 lah pengguna atau orang yang didedikasikan untuk melakukan transaksi keuangan di dalam aplikasi. Nah, kedua nih Mbak Farah, single entry point. Nah, konsep Sakti itu seperti ban berjalan, menggelinding saja gitu. Jadi dari hulu ke hilir itu adalah suatu rangkaian proses. Jadi kita nggak boleh melakukan transaksi keuangan yang di hulunya nggak ada, tapi di hilirnya tiba-tiba muncul. Nggak bisa. Jadi semuanya itu harus diawali dari proses awal, kemudian berjalan sampai dengan pelaporan keuangan. Tadi sampaikan bahwa mulai penganggaran, pelaksanaan, tanggung-jawaban. Jadi karena ini sebuah proses, nggak mungkin pelaksanaan itu ada kalau penganggaran nggak ada. Nggak mungkin pelaporannya. Nggak bisa lompat-lompat. Nggak gitu bisa ya? nggak bisa lompat-lompat. Nah, kemudian konsep Sakti adalah integration layer. Nah, jadi gini, di era 4.0 gitu kata orang-orang tuh ya, kata netizen. Ya, 4.0 ini proses komunikasi antar sistem itu sesuatu yang sangat sangat lazim, sehingga Sakti itu sangat memungkinkan untuk dikomunikasikan dengan sistem-sistem luar. Sudah terbukti. Yang pertama dengan PLN dan Telkom. Nah, Sakti melalui platform pembayaran pemerintah itu bisa melakukan pembayaran PLN dan Telkom yang billing statementnya itu langsung otomatis dari PLN dan Telkom. Nah, itu keunggulannya Sakti. Jadi kalau misalkan nanti marketplace mau komunikasi dengan Sakti, monggo aja. Monggo, kan kita orang Semarang Iya, monggo. silakan. Nah, itu beberapa konsep yang sudah kita implementasikan. Kemudian keunggulan lainnya nih Mbak Farah. Jadi yang pertama adalah open platform. Jadi Sakti itu sebuah sistem yang bisa diakses asal punya browser lah. Mau menggunakan iOS, Android, mau menggunakan device yang yang operating system apapun bisa, yang penting punya browser. Ya, kemudian aplikasi Sakti ini sangat ringan prosesnya karena seluruh komputasinya itu dilakukan di server. Jadi komputasi itu nggak ada yang dilakukan di klien. Jadi mau kliennya itu misalkan hai rekan-rekan hai ini, teman hai ini misalkan RAM-nya masih gitu ya. Mungkin nggak ada ya terlalu lama bisa, asalkan OS-nya jalan, mempunyai browser sudah cukup menggunakan aplikasi Sakti. Kemudian yang ketiga, transaksi dengan Sakti itu real time. Jadi di input sekarang langsung masuk. Jadi nanti tadi kan ada tuh satker wilayah eselon 1 4 kan. Nah, satkernya input di level kementerian lembaganya langsung nongol. Wah, misalkan KPPN Semarang lah ya, Semarang lah ya. KPPN Semarang nih input transaksi ya. Kemudian Biro Perencanaan Keuangannya itu mau melihat, wah untuk KPPN Semarang itu ada transaksi apa ya? Ini langsung bisa ketahuan karena transaksi keuangannya bersifat real time. Kemudian yang keempat ini terkait dengan periode akuntansi. Kita itu mempunyai 14 periode akuntansi. Kalau mungkin sekarang kita menggunakan Saiba ya. Menggunakan Saiba itu Farah, kalau membedakan laporan keuangan
unaudited sama yang non unaudited. Sekarang dari mana? Nggak bisa, kita lihat dari sampulnya, judulnya. Iya, Laporan keuangan Bener banget. unaudited, laporan keuangan audited. Dalamnya nggak mencerminkan informasinya itu, nggak bisa. Nah, dengan Sakti itu bisa karena Sakti mengenal 14 periode. Jadi Apa aja itu, Mas? periode 1 sampai 12 itu periode normal, Januari sampai Desember. Kemudian periode 13 itu biasa disebut dengan periode unaudited. Kemudian yang 14 itu periode audited. Jadi kalau mau cetak laporan keuangan audited, pilih yang periodenya 14. Oh, iya. Nanti di headernya itu, di neraca keuangannya itu laporan keuangan audited. Nah, itu bisa karena Sakti menggunakan konsep 14 periode. Keren. Lanjut, Nah. Mas, lanjut. Saya semangat sekali kalau belajar Sakti itu. Sebenarnya kalau 1 jam saya kurang nih, Mbak. Wah, nanti kita adakan sesi selanjutnya. Sesi selanjutnya. Episode selanjutnya. Ya, ini Bersama pesanan Min Mas. Hai. Mohon nanti saya diundang kembali untuk sesi selanjutnya ya, Min. Nah, kemudian nih, kemudahan akses. Nah, anytime, anywhere. Ini misalkan para sebagai operator aset sedang di bandara, mau DL kemana? DL-nya ke Semarang, gitu dong. Kan Semarang. DL-nya ke Semarang, bisa transaksi keuangan dengan menggunakan Sakti di bandara. Yang sebelumnya mungkin nggak bisa karena servernya, wah, ada di kantor Iya, tuh, nggak dibawa. nggak dibawa, nggak dibawa laptopnya. Sekarang pakai handphone bisa, ya kan? Pakai tablet bisa untuk transaksi keuangan. Jadi aksesnya sangat mudah. Kemudian keamanan informasi ini. Jadi transaksi keuangan dengan berbasis internet, salah satu keuntungannya ada, tapi ada kelemahannya, yaitu terkait dengan keamanan. Nah, makanya dengan Sakti itu ditambahkan satu fitur keamanan, yaitu one time password. Nah, one time password itu kami lakukan dengan 5 menit masa berlakunya one time password. Nanti request ulang. Tapi ingat Kalau nih, misalnya- Farani, one time password itu bayar ya. Bayar. Jadi Tapi pakai pulsa. pulsa, tapi pulsanya kami yang membebani, jadi Oh, di bukan BB. pengguna ya, Bukan Mas? pengguna. Dan teman-teman, hai, jangan khawatir, nggak dibebankan ke pengguna, Oh, tapi gitu. dibebankan tetap ke aku. Tapi jadi jangan sering-sering. Oh, tapi Jadi sering. oh. Kalau misalnya Jadi misalnya request, kemudian nggak diisi, nah, kan sayang gitu ya. misalnya hilang kan tadi cuma 5 menit. Mm-mm. Terus misalnya 5 menit udah lewat dong. Iya, Terus request gimana? ulang, Oh, request ulang itu kan Nambah. 2 kali. harus sekali aja. Iya, jadi kita selaku pengelola keuangan mohon bantuannya. Untuk jangan- sekali aja ya, Mas. Iya, sekali aja langsung isi, sekali isi. Kalau perlu dirangkap, misalkan ada 20 SPM sekali kirim Oh, gitu, jangan satu-satu gitu. Jadi kita sama-sama tahu lah, Iya. hemat ya, hemat anggaran gitu Ini ya. yang banyak yang nggak tahu sih. Oh, iya ya, ya bayar ya Min ya. Nanti kita pulsanya habis, nanti Iya. ada papa buka pulsa gitu. SMS. SMS. Oke, kemudian yang ketujuh nih, otomatisasi jurnal, otomasi jurnal dan audit trail. Nah, pengguna Sakti kami informasikan juga bahwa di konsep Sakti itu ada namanya audit trail. Jadi pengguna Sakti itu setiap transaksi keuangan kami catat. Yang itu apa? IP yang masuk berapa? Oh, Kapan membangun transaksi, kemudian seluruh informasi kegiatan mulai dari proses login, proses request transaksi, input, ubah, hapus, semua log transaksi kami catat. Ini lagi-lagi gini ya, untuk menjaga keamanan transaksi yang dilakukan oleh teman-teman pengguna dari Sakti. Nah, kemudian yang ke-8, ini memang fitur-fiturnya banyak ini. Saya mau cerita sampai 20 bisa sebenarnya. waduh. Ini yang terakhir nih, yang ke-8 nih, yaitu laporan keuangan yang terkonsolidasi setiap hari. Jadi karena konsep tadi kan real time kan, ya jadi seluruh laporan keuangan itu bisa dikonsolidasikan dalam hitungan detik ya. Keren banget. Ya luar biasa. Luar biasa. Saya aja bangga juga. Wih, keren banget. Sebagai bapak, Ya, simbah ya, Mas. Mbak. Sebagai simbah. Mbak Sakti luar biasa. Jadi gimana nih teman-teman? Keren banget nggak sih si Sakti ini, ternyata sudah dijelasin tadi ada 8, sebenarnya lebih banyak lagi ya Mas kayaknya. Saya cerita 20 bisa, tapi mungkin nanti
ya sampai maghrib lah kira-kira lah. Waduh, kalau gitu, kalau misalnya kita sapa dari teman-teman nih, ada yang udah nyapa Mas Farid Oh nih gitu, kayaknya. ya Dari ya. @utomo wicaksono. Iya, Bapak Utomo. Farid tambah sangar weh. Oh. Siapa ini Mas? Ya jangan-jangan dia bilang bahwa saya itu tambah besar, jadi bilang sangar. Ternyata eksplisit ya Iya, maksudnya soalnya dia ya. tuh Terus mempertanyakan sejak banyak WFH kok jadi makin sangar tuh badannya. wih, sangar apa ya gitu ya Mas? Oke, Oke. lanjut. Ada dari KPPN Kendari. Dari siap. Siang-siang ini seger banget bahas sakti, handal terus Ya, DJPB. DJPB handal. Proses Handal. slogannya. Oke, lanjut ya Mas. Boleh dong Mas diberikan gambaran ke teman Hai manfaat dari aplikasi Sakti ini sendiri buat teman Hai itu apa sih sebenarnya tuh? Udah tergambarkan sih, tapi Oh, nggak apa-apa iya. deh, gambarin lagi aja deh. Siap. Jadi untuk manfaat dari aplikasi Sakti ini luar biasa. Yang pertama adalah terkait dengan operasional pengelolaan keuangan negara itu akan lebih efektif. Jadi kapanpun, ini Mbak Farah udah berkeluarga belum ya? Alhamdulillah sudah Mas. Sudah, ya, berarti nanti waktu goreng tempe ya buat anaknya gitu ya, itu bisa bertransaksi dengan keuangan dengan Sakti. Disambi. Bisa, karena begitu mudahnya menggunakan Sakti. Goreng tempe, satu balikan, satu transaksi. Putar lagi, satu transaksi Gosong. keuangan. Gosong. Itu bisa. Jadi lebih efektif, jadi kita bisa kerja kapanpun, dimanapun ya. Nah, mungkin di sela-sela sujud panjangnya di malam hari gitu kan, transaksi keuangan dengan Sakti ya loh. Saya kelas ya. Harus khusyuk dong Mas. Ya. Kalau lagi salah. Ya, kemudian efisiensi sumber daya. Jadi tadi saya sampaikan bahwa ini kemarin itu kita pernah melakukan semacam rasionalisasi jumlah satker. Jumlah satker contohnya di KPP. Dulu ada namanya KP2KP. KP2KP atau kita sebutnya KPNYU, kantor penyuluhan pajak. Nah, dengan implementasi kemarin di tahun 2019 itu KP2KP itu dijadikan hanya pembantu benda pembantu yang tadinya di sana ada KPA, PPK, PPSPM, sekarang itu tinggal ada bendahara pengelolaan pembantu di PPK. Nah, jadi kan SDM-nya makin efisien tuh. Oh, iya. Jadi teman-teman KPP tetap fokus pada kegiatan penyuluhan pajaknya, tapi support terkait transaksi keuangannya masih bisa. Nah, nanti ini bisa efisiensi, kita akan lihat nanti ketika sudah implementasi, apakah yang telah kita lakukan di kantor pajak itu bisa juga diimplementasikan di Satgas. Iya, contohnya mungkin nih, kalau saya melihat tuh prospek kita misalkan di Kementerian Agama mungkin tuh ya. Oh, iya, itu banyak sekali itu. Padahal mungkin desain mereka itu kan sesuai dengan pesannya Pak Jokowi itu kan simplifikasi terkait dengan transaksi keuangan. Nah, itu tujuan kami di aplikasi Sakti. Nah, kemudian konsolidasi data APBNKL itu lebih cepat. Tadi konsep real time itu menyebabkan konsolidasi laporan keuangan kuat, tentu langsung terkonsolidasi. Peningkatan kualitas laporan keuangan. Jadi kita kan tadi Pak Dir ya, Pak Saiful telah menyampaikan ada 11. Nah, 11 gini ya. 11 kementerian lembaga yang sudah mengimplementasikan Sakti dan sudah mendapatkan opini laporan keuangan sebelumnya ya, yang telah menggunakan Sakti, dan seluruh satker yang menggunakan Sakti opininya adalah wajar tanpa pemotongan. Wah, keren banget. Luar biasa, Selamat teman saya, selamat teman saya. Nah, jadi jangan khawatir satker yang mau mengimplementasikan Sakti kemudian berpikir, wah jangan-jangan pakai Sakti opini kami turun. Enggak juga, udah terbukti. Jangan-jangan pakai Sakti indikator kinerja pelaksanaan anggarannya turun. Enggak juga. Contohnya, Kementerian Keuangan yang menggunakan Sakti IPA-nya dengan berapa? Peringkat 1. Keren. Berarti dengan menggunakan Sakti nggak ada isu, laporan keuangannya turun, indikator kinerja pelaksanaan anggaran juga turun. Aman. Ya. Jadi pokoknya Sakti aman dan nyaman. Aman, nyaman, betul. Ya. Apalagi Ya. dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan ya Mas, pasti teman Hai semakin antusias, semakin semangat untuk Iya. roll out Sakti di tahun 2022 nanti. Iya, betul. Nah, selanjutnya apa sih yang harus dilakukan oleh teman Hai sebagai persiapan roll out Sakti di 2022 ini Mas? Ya, Farah, untuk kita bisa siap
ya. Untuk implementasi yang pertama, jaringan internet pastikan. Tadi ya, benar. ada BLU Bakti yang siap support bagi satker yang tadi mempunyai jaringan internet yang masih kurang fit, kurang bagus, bisa menyampaikan ke BLU Bakti. Yang kedua, penunjukan calon pengguna. Jadi sekarang itu dengan Sakti itu kita mau tertib administrasi. Jadi kalau mau menggunakan Sakti harus ada penunjukan SK user yang ditandatangani oleh KPA. Kemudian yang ketiga, kita pendaftaran pengguna yang sesuai jadwal itu kita sudah siapkan tuh. Jadi KPPN itu sudah mewanti-wanti ya. Apa sih ya maksud? Mewanti-wanti. Ya. Kayak bahasa Jawa soalnya tuh. Nah, jadi teman-teman KPPN itu sudah diminta untuk ayo dong daftarkan usernya, ayo dong aktifkan OTP-nya. Nah, OTP ini yang saya sudah lihat ya, yang lihat terkait transaksi keuangan dengan Sakti itu ternyata belum semua OTP-nya aktif ya. Ini mohon bantuannya teman-teman segera ya aktifkan OTP-nya, jangan sampai terlambat sehingga nanti transaksi keuangannya terkendala di awal-awal implementasi. Kemudian training, kompetensi. Ya kan sudah ada pandu sakti.kemenju.id. Silahkan optimalkan untuk terlatih menggunakan Sakti. Kemudian pembelajaran secara mandiri. Tadi ada channel YouTube Sakti, ada pandu Sakti yang ada di Play Store, App Store, ya luar biasa. Kemudian proaktif terkait dengan agenda-agenda yang sudah disiapkan oleh kantor pusat DJPB, Kanwil DJPB, kemudian KPPN. Dan ini lagi nih kementerian lembaga itu melalui Biro Keuangan itu sudah banyak upaya-upaya untuk mendorong satuan kerjanya biar segera melakukan training, segera melakukan simulasi terkait dengan Sakti. Gitu Mbak Hera. Oke, terima kasih penjelasannya Mas. Tapi masih ada dong. Oh, masih ada. Yang lagi ngetren ini kan tentang pembayaran gaji induk bulan Januari 2022. Seperti yang Mas Farid bilang tadi, itu kan sangat krusial ya Mas. Krusial. Apa yang perlu ini diperhatikan bisa itu Mbak Farah. Bisa menjaga keharmonisan keluarga. Nah, jadi apa yang perlu diperhatikan oleh teman saya terkait pembuatan gaji induk tersebut Mas? Nah, untuk pembuatan gaji induk di dalam konsep aplikasi Sakti, yang pertama harus rekonsiliasi. Nah, ini yang beda nih. Perbedaan Sakti dengan aplikasi existing adalah rekonsiliasi gaji wajib dilakukan sebelum membuat SPM gaji. Nah, jadi gini, kalau sebelumnya pembayaran penerbitan SPM gaji paling lambat tanggal 15 setiap bulan. Kemudian di langkah-langkah akhir tahun bahwa paling lambat menyampaikan SPM gaji itu tanggal 10. Nah, tapi ingat nih teman-teman, sebelum melakukan rekonsiliasi, sebelum membuat SPM gaji wajib rekon. Dan rekon itu paling lambat tanggal 3 Desember. Berarti 3 hari lagi. 3 Desember itu hari apa ya? Hari Jumat. Jumat. Nah, Jumat ini rekon gajinya sudah selesai sehingga nanti langsung bisa. Sabtu boleh kok menggunakan Sakti, nggak ada halangan menggunakan Sakti hari Sabtu tanggal 4 Desember buat SPP gaji sehingga tanggal 10 semua SPP gaji telah selesai diajukan KPPN. Jadi sudah beres, sudah tenang. Nah, alhamdulillah bisa main TikTokan tadi. Ketawa Mas Farid yang suka buka TikTok ya kayaknya. Aduh, saya biar kelihatan milenial gitu walaupun kolonial gitu. Nah, tapi kalau misalnya sekarang ini teman buka aplikasi Sakti itu belum muncul loh Mas menu untuk tahun anggaran 2022 ini. Nah, itu tuh kapan dibukanya buat pembuatan gaji induk dan PPNPN Januari ya? Benar sekali. Tadi Pak Dir sedang menghadiri penyerahan DIPA oleh Pak Presiden. Itu syarat itu. Kalau belum diserahkan DIPA-nya, masa mau transaksi? Makanya tadi sudah mau diserahkan DIPA-nya, jadi aman. Kemudian yang kedua yaitu PMK Sakti. PMK Sakti itu sudah ditandatangani oleh Menteri Keuangan dan sedang dalam proses pengundangan di Kementerian Hukum dan HAM. Nah, ini nunggu nanti masuk ke lembaran negara, baru nanti kita bisa bertransaksi dengan menggunakan Sakti. Nah, itu. Dua itu syaratnya tadi. Langsung ke sesi pertanyaan aja kayaknya banyak banget yang komen di Minhai. Monhai boleh ditayangkan untuk pertanyaannya. Baik. Nah, nih ada dari @lala_hapsari_minigold.
Min, katanya kalau pakai sakti nggak boleh salah ya. Kalau salah nggak bisa hapus atau ubah gimana dong? Gimana tuh Mas? Emang iya ya nggak boleh salah ya? Boleh salah, tapi harus dilakukan verifikasi. Kan dicegah tadi, ada maker, ada checker, ada approval. Nah, makanya Harus proses orang yang berbeda ya, iya. Kadang-kadang itu kita salah tapi nggak merasa salah, karena nggak ada yang melakukan koreksi. Iya. Nah itu makanya kalau dikerjain sendiri jadi nggak tahu salahnya gimana ya Mas? Jadi biasanya kita ketahuan salahnya itu ketika ada orang yang melakukan verifikasi. Nah, sebenarnya proses tahapan itu sudah diverifikasi oleh, misalkan kalau SPM nih ya, kan ada operator, kemudian ada PPK, ada PPSPM, ada 3 layer inilah ya. Harusnya sih di PPSPM sudah fix. Tapi kalau misalkan masih ada kesalahan, bisa dilakukan proses pembatalan asal SPM-nya belum disampaikan ke KPPN. Nah, kalau sudah sebenarnya masih ada satu lagi. Apa itu Mas? Yaitu permohonan pembatalan ADK SPM ke KPPN. Tapi ada syaratnya juga, teman KPPN belum mengeksekusi di SPAN-nya. Oh iya Mas. Nah, misalnya mengajukan permohonan, tapi teman-teman KPPN sudah mengeksekusi di SPAN. Nah, itu nggak boleh, nggak bisa, pasti akan ditolak. Iya, pasti menolak. Ya, siap. Ya. Oke, lanjut karena ini kita jawab pertanyaan yang dari story dulu ya Mas. Karena sebelumnya kemarin kita Minhai itu udah pasang story di Instagram. Oke, story. Nah, itu ada pertanyaan yang muncul. Apakah ada tutorialnya untuk membuat SPP gaji induk Januari tadi? Ya. Udah dijawab ya? Udah dijawab tadi. Dijawab lagi. Oke. Kunjungi channel YouTube Sakti. Nah, berarti jangan lupa like, subscribe, and share. Oke. Ini biar kayak kekinian. Oke, berarti udah bisa dari tanggal 1 Desember besok nih Mas? Bisa. Ya, nunggu tadi. PMK-nya nunggu. diundangkan. Walaupun sudah ditandatangani oleh Menteri Keuangan, tapi masih dalam proses pengundangan. Nanti udah masuk lembaran negara, baru melakukan transfer keuangan dan menggunakan Sakti. Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya dari @retno_aida_rashid. Untuk koordinator wilayah user validator, apa saja nih Mas yang diperlukan? Nah, jadi dalam konsep transaksi keuangan itu, konsolidator itu sebenarnya hanya dikenal di sisi pelaporan keuangan, yaitu untuk UAPPAW ya, atau UAPPBW. Aduh, sahabat ini. UAPPBW. Nah, UAPPBW atau tingkat wilayah intinya itu nggak ada transaksi keuangan sebenarnya. Dia sebagai konsolidator atas semua transaksi keuangan yang dilakukan oleh satkernya. Jadi dia hanya mengkonsolidasi, melakukan analisa atas transaksi keuangan yang dilaksanakan oleh satker. Jadi nggak ada proses validatornya di sini. Validator hanya kalau di standar akuntansi pemerintah itu ada entitas akuntansi, entitas terkecil itu satker. Nah, di sana letak transaksi keuangan di tingkat satuan kerja. Gitu Mbak Farah. Oke, ya. Itu buat Mbak Retno Mas tadi yang nanya. Oke, sebagai pertanyaan pamungkas, nah, apa harapan Mas Farid dengan adanya rollout Sakti nanti? Oke, teman-teman, dengan rollout Sakti ini kami di sisi kebetulan saya ini sebagai pengembang dan operasional dari Sakti berkeinginan ya, yang pertama bahwa rolloutnya itu sukses. Jadi apa yang telah kami lakukan semata-mata hanya untuk memajukan transaksi keuangan itu biar lebih efektif, efisien, dan mempunyai tingkat akurasi transaksi keuangan lebih baik. Jadi setiap tahapan transaksi keuangan agar disesuaikan dengan hak dan tanggung jawabnya. Jadi kalau transaksinya operator yang menginput, yang melakukan validasi adalah PPK dan PPSPM. Kemudian yang terkait dengan OTP, ini letakkan OTP itu pada pejabat yang benar-benar mempunyai kewenangan. Ya, oke. Oke, luar biasa sekali penjelasannya Mas. Namun mohon maaf nih Mas Farid dan teman
waktunya nih udah menipis Oh, loh menipis. ini loh. Udah saatnya untuk Tapi nanti kita admin saya akhiri. diundang lagi ya. Oke. Kali lagi. Oke, nanti kita adakan episode selanjutnya. Oke, siap. Oke. Saya tunggu undangannya, Mbak. Oke, siap. Nah, terima kasih banyak ya untuk Ya. Mas Farid dan Pak Saiful tadi untuk sharing ilmu dan informasi persiapan Rollout Sakti di 2022 ini. Sayang sekali ya, karena waktunya memang sangat-sangatlah terbatas, kita harus akhiri diskusi High Talk hari ini. Semoga pembahasan kita memberi manfaat bagi teman Hai yang menyaksikan tayangan High Talk episode 7 siang hari ini. Tentunya semoga semakin menambah semangat teman Hai untuk membuat SPM gaji induk. Jadi kalau gajian biasanya semangat ya, Nah Mbak? itu, nah sekali lagi terima kasih Mas Farid, terima kasih Pak Saiful telah meluangkan waktunya demi memberikan pencerahan ke teman Hai dan Min Hai ini biar semakin siap dan gak grogi gitu. Nah terima kasih juga untuk teman Hai sudah sangat antusias mengikuti acara ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun dengan senantiasa memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan ya. Jangan lupa bagi teman Hai yang belum vaksin, silahkan melakukan vaksin dan mendaftarkan diri Anda ke sentra vaksinasi terdekat. Tetap dukung Hai DJPB sebagai kanal edukasi perbendaharaan dengan cara follow kami di Instagram, Twitter, maupun Facebook di @hai.djpb. Akhir kata, saya Farah mewakili seluruh agent yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan yang kurang berkenan di hati. Minum jamu karena encok habis olahraga. Sampai ketemu di High Talk episode selanjutnya. High Talk, diskusi solutif secara eksklusif.